diterimanya syahadat yang keempat adalah asyidqu. Ya, asyidqu. Asyidqu al-munafi lil kadhibi, lil kidzbi, yaitu berperilaku jujur atau berperilaku benar itu mampu menolak kedustaan atau kebohongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, maka dia bisa dikatakan benar, ya, kalau landasannya itu adalah landasan keimanan. Landasan keimanan yang kuat, yang timbul dari dari sebuah kesadaran, itu akan melahirkan, ya, perilaku ketaatan, dan yang kedua adalah dia akan selalu menjaga apa yang sudah dia nyatakan, sehingga dia kalau itu terkait dengan amanah, dia akan menjaga amanah itu. Itulah yang dimaksud dengan asyidqu. Sedangkan dusta atau kebohongan itu akan menimbulkan pengingkaran dan kadang-kadang juga bisa menjadi pengkhianatan. Nah, oleh karena itu seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, dia harus menampakkan kemurnian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an di surat Al-Munafikun ayat 1 Allah firman, "Idza ja'aqal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, maka orang-orang munafik itu mengatakan, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu adalah benar-benar Rasulullah. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan oleh orang munafik itu adalah sesuatu yang benar, bukan dusta. Tapi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu apa yang terucap dari perkataan atau pernyataan orang-orang munafik. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah itu zat yang mengetahui sesungguhnya Muhammad itu adalah benar-benar rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Maka di antara tanda-tanda orang munafik itu adalah apabila dia berbicara, dia dusta. Apa yang dia lahirkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, orang-orang yang sudah bersyahadat itu memiliki integritas diri. Integritas itu apa? Integritas itu bahasa sederhananya adalah sering dimaknai konsep diri. Itu kemampuan untuk menampilkan apa yang ada di dalam jiwanya selaras dengan apa yang ditampakkan. Apa yang dia tampakkan terjadi kesesuaian dengan apa yang di dalam jiwanya. Nah, ini yang berat kan begitu ya. Yang berat itu ya, ketika kita melakukan amalan apa saja itu harus sesuai dengan hati kita. Nah, kadang-kadang kan gini ya, sering kita itu eto-eto itu apa ya? Awat-awat ya. Apalagi kalau sudah di hadapan atasan ya. Ini kalau bawahan ya. Itu apa yang dilakukan itu kan awat-awat ya. Pokoknya dinilai baik ya sudah gitu ya. Nah, seorang yang beriman ketika bersyahadat ya, dia kalau melakukan amal apa saja itu tidak boleh bertentangan dengan jiwanya, hatinya. Apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Maka
kadang-kadang kita itu kan sering gini ya, melakukan amalan itu ya, apalagi sesuatu yang terkait dengan tuntutan ya, itu sering mengikuti tren, apalagi masalah politik ya, itu cenderung mengikuti apa hasil survei ya, nah, gitu ya, hasil survei ini ternyata Pak Adi itu tinggi ya, sudah, walaupun jenengan kadang-kadang nggak cocok hatinya, itu kadang-kadang ya lebih meneh gitu ya. Nah, padahal jiwanya menolak. Nah, orang-orang yang beriman itu tetap punya integritas diri, punya apa? Kemampuan untuk bersikap dengan apa yang diyakini walaupun berbeda banyak orang. Nah, itu yang dimaksud dengan as-sidqu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini dari Mu'ad bin Jabal, hadis riwayat Bukhari, "Ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi." Ya, ada kata-kata sidqan min qalbihi. Kalau kemarin kan barang siapa yang mengetahui. Hadis yang lain barang siapa yang berkata. Ya. Nah, kalau ini justru malah lebih apa? Menukik lagi, tidak sekedar berkata, tidak sekedar mengetahui, tapi dia masukkan di dalam hati sidqan min qalbihi. Dia mengucapkan itu dari apa? Dari lubuk hatinya. Nah, gitu ya. Sangat jujur sekali. Jadi dia tidak mau merusak kalimat la ilaha illallah yang sudah dia tahu, yang sudah dia yakini, yang dia sudah amalkan. Itu tidak boleh bertentangan dengan hatinya. Nah, itu maksudnya. Illa harramallahu 'alan nar. Pasti Allah mengharamkan baginya neraka. Nah, ini berat, Pak ya. Berat. Kadang-kadang kita menghadapi sebuah realitas itu bertentangan dengan hati kita. Tapi kan banyak orang itu sudah kadung seleranya tadi loh, kebanyakan orang itu ya. Ya, ini terutama untuk tingkatan pimpinan ya. Itu berat ya. Berat. Karena apa yang diyakini itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan dia amalkan. Maka amalan-amalan yang menuntut sebuah kejujuran itu biasanya adalah amalan-amalan yang tidak hanya sekedar amalan biasa, tapi adalah amalan yang biasanya itu mengandung sebuah risiko-risiko. Tapi kalau amalan-amalan yang biasa begitu kan biasanya kan sudah lumrah ya. Contoh misalnya kita sholat berjamaah, itu kan sudah lumrah ya. Ya, sudah lumrah. Artinya bahwa sholat berjamaah itu adalah pekerjaan harian. Ya. Walaupun tetap bahwa amalan berjamaah itu dituntut orang itu apa yang dia yakini itu lahir di dalam perilaku kesehariannya. Tapi biasanya amalan-amalan yang membutuhkan kejujuran itu adalah biasanya amalan-amalan yang dinilai orang lain, Nah, itu ya. Ketika bersahadat terucap di dalam mulut kita wajib membenarkan ya di dalam hati kita tanpa bercampur sedikit pun kedustaan. Nah, benar itu landasannya iman. Benar itu landasannya iman. Jadi sesuatu itu jangan katakan benar karena iman kita membenarkan. Iman kita membenarkan. Ya. Kemarin sudah kita bahas yang 1, 2, 3 ya, makanya kita nggak ulangi lagi. Ya. Benar itu adalah landasannya iman. Jadi kita mengatakan sesuatu itu benar karena kita mengimaninya. Nah, tentu ada proses panjang ya. Ada proses yang namanya ilmu, yang kedua apa kemarin? Yakin, yang ketiga ikhlas. Nah, baru lahirlah wujud kebenaran yang nyata itu. Jadi landasannya iman.
Sesuatu yang benar harus kita benarkan. Sesuatu yang benar itu harus kita benarkan. Sehingga ada istilah ini, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Nah, benar kok pahit. Kalau benar itu seharusnya apa? Manis kan ya. Manis di akhirnya. Pahit di awalnya gitu kira-kira ya. Ya. Tapi mengatakan qul haqqo walau kana murran. Ya. Katakan yang itu kan nasihat Abu Dzar kepada nasihat Nabi kepada Abu Dzar ya. An aqula bil haqq walau kana murran. Berkata yang benar walaupun pahit. Jadi sesuatu yang benar itu harus dibenarkan. Nah, seseorang membenarkan itu akan lahirlah yang namanya ketaatan ya. Dan dia akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini berbeda ketika sesuatu itu adalah berdasarkan dusta. Dusta itu landasannya bukan iman. Dusta itu landasannya kekufuran. Jadi kalau orang itu berdusta, itu karena di dalam dirinya itu tidak ada keimanan. Wes yakin. Kalau apa yang diomongkan, atau bahasa politiknya omon-omon itu ya, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka landasannya itu bukan iman. Landasannya adalah kekufuran. Maka seseorang yang berbuat dusta itu karena dia dalam kondisi kufur kepada Allah. Makanya iman dan kufur itu dua sisi yang tidak bisa disatukan. Seperti apa? Seperti apa? Gula dan apa? Minyak dan air ya gitu ya. Nah, kalau gula sama kopi bisa disatukan enggak? Bisa. Rasanya apa? Kalah, kopinya kalah, pahitnya kalah, tetap manis ya. Ya. Jadi iman dan kufur itu dua sisi yang tidak bisa disatukan. Karena kalau orang dusta lalu dia nyatakan dengan perbuatan, berarti dia akan melahirkan perilaku mendustakan. Nah, ketika seorang mendustakan, perilakunya baik atau tidak? Perilakunya adalah tentu kemaksiatan dan pengkhianatan terhadap apa yang dia yakini. Makanya dalam sebuah hadis itu ya, hadis ini sindiran. Ya. La yusriku asyarik khina yasrik wa huwa mu'min. Pernah baca hadis itu ya? Tidaklah seorang pencuri ketika dia sedang mencuri, dia beriman. Jadi ada orang ngambil sandal itu ya. Ambil sandal pas habis sholat itu. Pada saat dia mengambil sholat, itu dia mengucapkan bismillah atau dia ingin menipu lingkungan sekitarnya biar nggak ketahuan. Pasti dia menipu lingkungan sekitar atau ya, berbuat dusta, piye carane supaya nggak ketahuan, akhirnya mengambil sandal. Ini sandal tidak seberapa kalau udah motor gitu ya. Maka dia akan merekayasa sedemikian rupa, jadi membuat rekayasa, karena dia mendustakan tadi. Nah, dia berusaha untuk melakukan perbuatan yang membenarkan dusta itu, lalu terjadilah perilaku-perilaku yang semakin menyimpang. Jadi dua sisi, benar dan dusta, ya, itu tidak bisa disatukan. Ya. Tapi, nah ini uniknya, manusia itu sering terjadi apa? Titik apa? Seperti apa ini? Grafik ya. Suatu saat dia berbuat benar, suatu saat bukan turun, dia kadang-kadang berbuat dusta, gitu ya. Itulah manusia, ya. Jadi manusia itu makhluk yang unik. Suatu saat dia itu beriman, suatu saat ketika sedang lalai tentunya ya, ya dia kufur.
mendustakan Allah gitu ya, mendustakan Allah. Ya. Ya, itulah manusia. Makanya kenapa kita harus terus beristighfar ya. Bahkan Nabi itu kalau satu hari beristighfarnya ya 70, 80, di hadis yang lain sampai 90, di hadis yang lain sampai 100 sekali dalam sehari. Padahal Nabi itu maksum atau bukan maksum? Jenengan. Nah, jenengan siapa yang menjaga dari berbuat dusta? Tidak ada ya. Berbuat salah tidak ada ya. Maka seharusnya lebih banyak daripada Nabi. Nabi satu hari itu dalam hadis itu ya antara 70 sampai 100 kali. Selalu memohon ampun kepada Allah. Bukan berarti terus Nabi itu suka dusta, bukan. Kalau begitu Nabi suka dusta, enggak. Ya. Seperti kita membaca sholawat itu kan mendoakan siapa? Berarti Nabi membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Membutuhkan doa kita agar dia lama. Padahal Nabi pasti pikiran-pikiran begini harus diluruskan ya. Nah, saya tidak ke sana. Saya ingin tentang dusta tadi, benar dan dusta. Jadi la yasriku khina yasrik, tidak mungkin seorang pencuri itu ketika dia mencuri dia beriman. Pasti imannya sedang apa itu? Bonong di itu ya. Wala yazni khina yazni wa huwa mu'min, dan tidak mungkin seorang yang berbuat zina ketika berbuat zina saya tak bismillah karena Allah. Saya teringat Pak Eko ya. Sebagai driver itu, Ustadz. Saya ini kan bos saya itu kan banyak. Nah, keinginannya macam-macam. Dilala ada bos saya minta mampir di Glamour. Gimana Ustadz? Saya sebagai orang beriman, tak anter atau tidak? Kalau tak anter berarti saya membantu seseorang untuk berbuat dusta. Kalau nggak tak anter, wong itu atasan. Saya sedang pada posisi melakukan pekerjaan. Ya. Anggap gini aja, dia ke dalam itu untuk berbuat baik gitu aja. Niatnya jangan itu adalah mengantarkan dia berbuat baik. Oh dia berbuat salah, itu urusan dia. Karena nggak mungkin seorang yang berzina itu terus ketika akan berbuat zina, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi membaca doa ya. Ya Allahumma janibi syaitan wa janibi syaitan mimma razaqtana. Apalagi begitu. Ada mungkin itu ya. Ya, pasti dia akan menutupi perilaku dusta yang dia lakukan. Bahkan mulai berangkat itu dia akan membuat apa? Bahwa seolah-olah perbuatan itu tidak diketahui banyak orang. Jadi ketika seorang itu sudah ingin berbuat dusta, pada saat itu pula dia sedang kufur kepada Allah. Nah, ketika dia membenarkan dustanya itu, berarti mendustakan, maka saat itu terjadi pengkhianatan. Jadi semua perilakunya itu diarahkan untuk berbuat dusta. Nah, beda kalau berbuat benar. Seorang berbuat benar itu landasannya iman. Ketika dia membenarkan perbuatan itu, maka semua yang dilakukan adalah semata-mata untuk ketaatan dan semata-mata menjaga amanah. Nah, ini dua sisi yang ada pada setiap kita, terutama manusia. Nah, kita ini kan bukan malaikat ya. Nah, malaikat itu kan apik terus itu ya. Kita juga bukan setan. Kalau setan itu anak apike ta eleke? Elek terus ya. Nah, manusia itu berada pada dua sisi antara dua nafsu itu. Makanya kenapa kita harus terus melatih diri agar jiwa kita ya diberi bimbingan oleh Allah ke jalan yang lurus agar kita tidak dibelokkan arah kita. Nah, ini terutama ketika kita sudah yakin bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu adalah sebuah keyakinan yang benar, maka konsekuensinya untuk membenarkan itu semua syariat yang terkait dengan ketetapan Allah dan Rasulnya harus kita benarkan. Tidak boleh kita dustakan. Termasuk nilai-nilai keseharian yang menjadi bagian yang ada beberapa ayat ya yang mungkin bisa kita jadikan sebagai penguat. Walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Dan orang-orang yang membawa kebenaran
yaitu Muhammad, ya, termasuk tentu adalah dakwahnya, ya. Wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, berarti kita membenarkannya, ya. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita tidak membenarkan satu saja, berarti nilai-nilai ketakwaan kita sedang menjadi luntur. Di ayat yang lain di surah Al-Ankabut, ya. Ahasiban nas ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, ya? Apakah manusia mengira bahwa mereka setelah beriman mereka dibiarkan atau tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu ladzina shadaqu. Nah, ini Allah ingin mengukur tingkat kejujuran, tingkat kebenaran yang engkau nyatakan sebagai kebenaran yang nyata. Wala ya'lamannal kadhibin. Dan Allah juga ingin mengetahui apakah kamu termasuk orang-orang dusta. Ya. Jadi ketika kita dapat ujian Allah itu, ya, apakah kita posisinya itu masih dalam ketaatan, atau justru ketika kita diuji oleh Allah, kita larut dengan ujian itu, kemudian kita semakin dusta. Nah, apalagi kaitannya dengan amanah, ya. Dengan amanah, bersifat amanah itu pimpinan, ya. Amanah itu kepemimpinan. Itu berat sekali, ya, karena dia tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak orang. Di dalam hadis, nah ini hadis yang sering kita baca, ya. Hadis ini sahih, ya. Hadis ini kalau betul-betul kita pahami akan mendorong kita untuk terus berbuat baik, ya, berbuat jujur dalam segala kebaikan. Kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu, ya, akan menuntun manusia untuk ke dalam surga. Nah. Wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba shadiqan. Orang itu kalau sudah terbiasa berbuat jujur, pasti orang akan mengatakan si fulan itu jujur, ya. Sehingga tidak ada celah lagi untuk mencari-cari kesalahannya, walaupun mau dikriminalisasi kayak apa aja nggak ketemu. Karena apa? Karena memang dia bukan tipenya orang yang itu, ya, yang gini-gini itu, ya. Kalau zaman sekarang memang banyak godaannya, ya. Wa innal kadiba, dan sesungguhnya dusta atau seorang yang berbuat dusta, yahdi ilal fujur, itu mengantarkan manusia kepada berbuat fujur. Fujur itu apa? Berbuat kejahatan, pengkhianatan, pengingkaran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Nah, segala bentuk kejahatan, pengkhianatan, pengingkaran itu akan mengarah manusia kepada neraka. Wa innar rajula layak zibu hatta yuktaba kadzaban. Kalau ada seorang sekali saja dia tidak jujur, biasanya terus apa? Dikasih label. Adik kayak saya begitu, yang biasa ngasih gini, jangan ngerti saya itu berbuat dusta gitu. Ustadz omongannya tok, bilang ya. Sudah label itu. Nah, merubah itu sulit biasanya. Merubah image itu sulit, ya. Karena apa? Karena sudah menjadi citra diri, ya, citra diri seseorang. Nah, berarti hidup ini perlu membangun citra diri. Tapi bukan pencitraan. Sebab kalau pencitraan itu sesuatu yang diada-adakan, padahal sebenarnya tidak ada. Kalau jangan posting Facebook itu pencitraan atau citra diri, ya. Ya. Tergantung motifnya. Nah, itu yang kemarin nomor 3 ikhlas itu, ya. Ya, kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain untuk berbuat baik, ya, itu bukan pencitraan, ya. Sehingga ya, apalagi itu sudah buat konten konten kreator gitu, ya. Dia tiap hari penggawaannya buat konten untuk dapat uang gitu. Nah, akhirnya apa? Pokoknya asal oleh gitu, ya, bener
salah pokoknya. Padahal kan enggak begitu ya. Nah, ini. Yang kelima, ini biar habis nanti kita tanya. Al-mahabbah. Al-mahabbah al-munafi lil baghdhi. Kecintaan itu menafikan kebencian. Nah, jadi syarat yang kelima seseorang bisa membuka pintu surga itu harus memiliki al-mahabbah, kecintaan. Kecintaan yang mendalam ya terhadap apa yang ya diyakini sebagai kebenaran. Nah, sebab dengan kecintaan itu akan menghilangkan beban berat. Sesuatu yang terasa berat terasa ringan. Ya, sehingga tuntutan syahadatan itu akan bisa dilakukan. Ya, karena konsekuensinya berat. Seseorang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tuntutannya berat, bukan ringan. Ya. Karena semua amalan-amalan itu diukur dengan parameter ya atas dasar kebenaran yang benar. Dia tidak asal. Nah, orang yang punya mahabbah ya itu akan melakukan apa saja ya walaupun kondisinya berat. Contohnya, jadinya kalau sudah senang sholat berjamaah, walaupun sakit itu tetap ingin mendatangi sholat jamaah enggak? Nah, kayak ibu-ibu gini ya. Ya, karena cintanya sama suami itu ya. Ya, biasa membuatkan kopi, digena kopi pisan aja. Ibu-ibu kan perasaannya gimana? Nah, ya itu. Karena kecintaan ya, kecintaan. Kecintaan itu akan menjadi kebiasaan. Nah, itu ya kecintaan. Ya. Sebab kalau sudah manusia hilang kecintaannya, maka hilang pula kasih sayangnya, dan yang akan muncul adalah ya kebencian. Nah, kalau sudah kebencian itu menjadi bagian yang mewarnai dalam hidupnya, maka walaupun itu pekerjaan yang ringan akan terasa berat, pekerjaan yang mudah akan terasa sulit. Seperti anak-anak kita, kalau tanya, senang matematika enggak? Jawabannya nih senang. Angelnya kayak apa, akhirnya apa? Gampang. Tapi kalau sudah pertama mengatakan enggak suka, ya sudah enggak akan bisa gitu. Walaupun rumus sesederhana mungkin, ya sederhana mungkin. Saya itu punya ilmu yang agak lumayan terkait dengan dua ilmu ya, yang belum saya turunkan. Ya, yang pertama adalah ilmu takhrij, yang kedua adalah ilmu faraid. Nah, itu penting ya. Dua ilmu yang tidak hampir semua orang bisa. Nah itu ya ruwet itu ya, sehingga banyak orang beragama kok ruwet, cari yang mudah aja. Nah, karena cari yang mudah akhirnya kopas. Nah, di grup ngajimu kemarin ya tadi pagi saya komentari ya, di kita itu kadang-kadang menolak sebuah argumen, tapi ketika menolak kita tidak berusaha mengkritisi apa yang kita tolak itu. Ya. Sebab kalau kita menolak sesuatu kan seharusnya harus mengkritisi apa yang kita tolak. Kenapa kita menolak karena itu? Ya. Karena sesuatu itu kalau datangnya baik pasti akan melahirkan baik. Kalau sesuatu itu dasarnya jelek pasti akan melahirkan kejelekan. Nah, ketika kita mengatakan itu jelek, maka kita tidak boleh berhenti. Kenapa kita mengatakan itu jelek? Supaya nanti kita tidak termasuk orang-orang yang dalam kategori istilahnya adalah intoleran. Nah, intoleran. Nah, intoleran itu apa? Orang-orang yang tidak punya rasa toleransi. Nah, itu. Jadi itu kritis, itu penting ya, kritis penting. Nah, sikap kita terhadap toleransi itu kan kritis ya. Kritis terhadap segala bentuk yang terkait dengan hubungan ya, hubungan baik sama agama, di luar agama maupun hubungan sama kemanusiaan. Ada titik, ada kritis gitu ya. Nah, kemarin di grup Muhammadiyah itu ada masalah halal itu ya. Jadi karena kebenciannya itu, jadi pokoknya program-program halal itu seolah-olah tidak baik ya. Padahal halal itu ya, terutama sesuatu yang dijual ya, itu akan melindungi siapa?
melindungi konsumen. Jadi konsumen itu kalau dia memastikan bahwa produk itu halal, maka dia akan mendapatkan apa? Nah, keamanan, mendapatkan apa? Perlindungan. Nah, maka program-program halal yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya adalah melindungi konsumen. Beda kalau halal itu jangan masak, jangan makan sendiri. Ya, yang tahu kan jenengan, yang mau buat halal atau haram terserah jenengan. Tapi ketika dijual harus dipastikan kehalalannya. Nah, terutama bahannya. Nah, bahan itu kan banyak ya. Ada bahan itu yang nabati, yang sering kita sebut dengan bahan alami. Tapi ada bahan-bahan yang tidak alami, melalui proses. Nah, ketika ada proses itu ada titik kritisnya. Contoh, sembelihan hewan. Nah, ini ada Juleha. Sembelihan hewan itu ada titik kritisnya. Nah, titik kritisnya itu banyak ternyata. Tidak hanya saat menyembelih, ya. Mulai dari apa? Membawa apa? Hewannya sampai di tempat penyembelihan. Nah, kemarin rame itu pakai stunning. Pakai apa? Tembak. Des. Ya. Nah, tentu itu tidak semua hewan. Itu hewan yang sering disebut, misalnya orang Jawa bilang sapi gila ya. Apa sapi gila itu? Hewan liar gitu ya. Jadi begitu dibawa itu dia berontak gitu. Atau beratnya itu melebihi kapasitas pada umumnya gitu ya. Amin, beratnya berapa Le? Beratmu berapa? Nah, melebihi kapasitas. Nah, karena nggak mungkin sapi yang berat itu lalu diapakan? Dirobohkan. Nah, maka lalu nah gitu ya. Nah, tapi yang sapi-sapi yang biasa gitu ya pasti melalui perubuhan gitu ya. Ya, baik alat maupun secara manual. Nah, ini titik kritisnya ya. Belum nanti saat menyembelihnya itu 1, 2 atau ongok-ongok gitu. Atau begitu sembelih belum mati terus wis ditarik ya, sembelih meneh. Biasanya yang kedua itu tidak pakai basmalah. Yang basmalah kan yang pertama. Jadi sembelih gitu, nggak mati-mati. Tapi ini pisaunya sudah terlanjur diapakan? Diangkat. Ya. Nah nggak mati, biasanya kan ditambah. Nah menambahnya lagi pakai bismillah enggak? Nah, itu. Boleh nggak ditambah lagi sampai mati? Nah ngono itu kadang menjadi masalah. Itu baru penyembelihan. Yang ketiga, pengulitan. Di dalam hewan itu ya ada kotoran hewan itu. Nah, kotoran hewan itu harus dipastikan jangan sampai bercampur dengan daging. Nah, biar apa? Higienis kan gitu ya. Biar apa? Daging itu betul-betul. Nah, itu baru 3 ya. Masih banyak. Batas penyimpanan apa? Daging itu berapa lama? Ternyata daging ini saya wakai di blak-blak terus saya. Oh akhirnya kelamaan gitu, nggak segera diapakan proses pengepakan. Loh gitu itu ada. Tadi namanya penyimpanan. Nah ini titik kritisnya, ya titik kritisnya. Ya. Jadi walaupun daging yang kita makan tiap hari itu, ya. Apalagi misalnya jelas-jelas nyata bahwa misalnya hewannya itu adalah tiren atau pincang atau cacat, kita nggak tahu. Karena yang namanya pedagang itu yang penting dapat untung. Nah ini kadang-kadang ya ada titik kritis ya, titik kritis. Ya, titik kritis ya. Itu baru apa? Hewan-hewan yang bersifat hewani. Yang nabati, ya nabati itu hampir semuanya itu adalah halal. Nah, yang tidak alami itu banyak. Jangan buat sambel itu loh. Perlu apa Bu? Terasi. Terasi ini itu terasi grosok atau terasi udang atau loh ini baru terasi, sambal terasi, ya. Ya, lah sambal itu nggak lezat kalau nggak dikasih apa?
apa? Mincin. Nek dengan dulu namanya mincin tuh pakai apa? Ajinomoto. Lah sing produk Ajinomoto itu siapa, Bu? Cina ya, Bu ya? Jepang. Jadi produk-produk yang ada yang sudah proses itu halal itu rata-rata miliknya Cina dan Jepang. Dan kita pakai itu. Nah, gitu itulah ya. Garamnya gram grosok atau gram beriodium? Kalau jangan beriodium. Garam beriodium itu ada prosesnya enggak? Gimana prosesnya? Airnya pakai air keruh atau pakai air? Nah, ini loh ternyata nggak lagi sambel gitu ya. Masa sambel itu nggak halal, Ustaz? Nah, tergantung. Terus misalnya contoh lagi ya. Tomat, sambal tomat. Jangan pakai goreng toh ya. Gorengannya itu pakai minyak apa? Minyaknya tuh minyak literan atau minyak toko? Ternyata minyak curah. Minyak curah itu ternyata di situ dileboni tikus, nggak ngerti. Oh, loh ternyata goreng apa? Tomat saja itu perlu halalan toy. Minyaknya itu minyak baru atau minyak jelantah? Loh sekarang itu minyak jelantah dibeli, Bu. Untuk apa? Iya nih iku sing apik-apik bahan bakar. Lo kadang itu minyak jelantah dikasih apa? Bahan ya yang menjadikan minyak itu menjadi apa? Benih lagi, kemudian dijual. Oh. Loh itu lo baru goreng apa? Goreng iwak pindang. Macam-macam. Nah itu jadi proses-proses inilah yang kadang-kadang ya membuat kita kok sampai ke sana ya. 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 Cinta itu adalah melahirkan rasa suka yang akhirnya melapangkan dada. Dan cinta itu merupakan roh ibadah. Jadi ibadah itu kalau didasarkan cinta, ya, maka jiwa kita terasa lapang. Ya. Karena terasa lapang, akhirnya apa? Tidak terasa beban berat itu menjadi hilang. Ya. Ya, itu ya. Nah, itu ya. Nah, seseorang yang memiliki tingkat kecintaan ya yang tinggi, mereka akan mendapatkan manisnya iman, terutama dalam 3 hal. Ini kata Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Yang kedua adalah mencintai seorang ataupun yang membencinya karena Allah. Yang ketiga adalah benci kepada kekufuran ya. Sebagaimana dia benci dilemparkan dari api neraka. Yang keenam, saya lanjutkan aja sebentar ya. Menerima. Jadi syarat untuk membuka surga yang kelima itu adalah harus ada menerima. Al-qubul ya. Al-munafi. Jadi menerima itu menafikan atau menjauhkan orang untuk menolak ya. Nah, seseorang yang sudah mencintai itu akan melahirkan sifat menerima apapun adanya, ya. Seperti kalau kita mencintai pasangan kita ya, wis opo anane diterima, gitu. Lah masa sesuatu yang dicintai kok ora diterima gitu ya. Apik elek wis diterima, nah piye wis dicintai ya. Ya, apalagi cinta pertama ya. Nah, itu. Ya, elek dikatakan apik ya. Ya. Jadi cinta itu akan melahirkan sikap seseorang untuk menerima. Kalau dia menerima berarti dia tidak akan menolak. Mengapa seorang itu dapat menerima Islam? Ya karena dia ada kecintaan dan kemarin sudah kita bahas ya. Karena dia menerima, ya, akhirnya dia terasa lapang. Ya.
di dalam Al-Qur'an itu ya, kalau Allah ya ingin beri petunjuk kepada seorang, maka Allah yasrah sadrahu lil Islam. Allah akan mudahkan dadanya untuk menerima Islam. Nah, kenapa sampai dia bisa menerima? Ya, karena ada satu, yang pertama apa? Al-ilmu, yang kedua al-yakin, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat asyidku, yang kelima al-hub. Ya, ada baru bisa menerima. Ya, baru bisa menerima. Tidak bisa seorang tiba-tiba menerima kalau tidak ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksudnya begitu ya. Ya. Orang yang menerima itu, ya, orang yang menerima itu, yang pertama dia akan mendengarkan. Ya, kayak kajian ini, Bu, ya. Kalau dia menerima, pasti akan mendengarkan. Ya. Lalu akan timbul ketundukan, lalu tundul ketaatan, lalu tumbuh kepatuhan. Nah, jadi kenapa seorang kadang-kadang itu kalau di doktrinasi itu ya dia sangat patuh dan taat dan tunduk itu. Ya karena prosesnya itu betul-betul sudah masuk di dalam jiwanya. Dari dia mulai tahu, dia yakin ya, dia ikhlas, dia apa tadi? Yang keempat apa? Ridho, sidqu, yang kelima mahabbah, dan yang keenam adalah menerima. Jadi syahadat yang kita ucapkan itu bagi kita muslim harus menerima semua nilai dan kandungannya. Nah, nanti besok kita akan bahas lanjut ya. Tidak boleh ada keberatan dan keterpaksaan sedikit pun. Tidak ada pilihan. Nah, kecuali segala satu kita rujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka jargon Muhammadiyah itu kan ar-ruju ilal Quran was sunnah as-sahihah. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih. Ya. Bahkan ketika kita menghadapi perselisihan sekalipun, dan perselisihan itu menjadikan kita diadakan suka atau tidak suka, apa yang harus kita lakukan? Ya harus memilih, ya memilih apa yang kita putuskan, mimma qadaita, ya memilih dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima. Ketika kita sudah milih dengan pilihan kita, maka kita harus menerima sepenuhnya. Jadi kalau kita sudah memilih ya jalan demokrasi ini sebagai apa? Satu-satunya jalan, ya harus kita terima. Tidak boleh terus disalah-salah ya gitu ya. Termasuk pilihan kita. Nah, kalau sudah yang terpilih itu ya mau tidak mau kita terima begitu. Ya seperti ya ketika kita akad, ternyata yang kita akad adalah istri kita ya, mau tidak mau ya kita terima. Nah, kecintaan itu bisa berproses kadang-kadang gitu ya, sambil jalan gitu ya. Tapi harus diterima gitu ya. Ya ini ada hadis-hadis ya yang ini ya, sami'na wa ata'na, bukan sebaliknya, sami'na wa asaina. Kami taat, kami dengar, kami taat, bukan kami dengar kami abaikan. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang terakhir ini Pak ya, dilaksanakan, nah, diterima. Kalau sudah terima itu dilaksanakan, jangan diam. Nah, jangan diam ya, dilaksanakan. Contoh misalnya sholat berjamaah itu dengan terima sebagai kebenaran wahyu enggak? Ya harus diapakan? Dilaksanakan kan gitu. Nah, kadang-kadang enggak tahu itu sholat berjamaah, yakin begitu pahalanya. Ya, dia membenarkan, ya. Dia terima, tapi untuk melaksanakannya termasuk hukum waris itu ya. Hukum waris itu harus dilaksanakan, ya. Nah, susahnya itu di terakhir ini, Pak. Yang paling berat di sini ya. Ya. Apalagi terkait hukum-hukum Allah ya. Hukum-hukum Allah itu kan kalau kita jelaskan secara rinci kan ada yang terkait dengan jinayah, hukum pidana, yang kedua hukum perdata. Nah biasanya yang kita terima itu hukum perdata, yang jinayah itu
tidak mau gitu ya. Ya. Padahal semuanya itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai diatur sampai rinci gitu ya. Ya. Maka barang siapa yang berserah diri pada Allah dan selalu dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka orang itu berarti telah apa? Berpegang teguh di jalan tali yang lurus. Nah, ya Pak ya. Sebagai orang muslim itu apa? Ini nggak kelihatan ini ada panahnya. Siap melaksanakan ya. Diri, keluarga dan masyarakat. Nah, itu ya. Nah, terakhir, jika 7 syarat itu kita penuhi, maka akan lahir namanya keridhaan. Ridho. Jadi ridho itu menjadi titik tolak akhir dari semua amalan-amalan yang kita lakukan. Ridho kepada apa? Ridho kepada Allah, ridho kepada Rasul, dan ridho kepada Islam. Dalam hadis, daqu ta'mul iman man radiya billah hirabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir Rasulullah. Akan merasakan kelezatan atau kemanisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, ini Pak ya. Jadi surut syarat diterimanya akidah atau syahadat atau bisa masuk surga itu ada berapa? 7. Yang pertama apa? Al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu itu menafikan kebodohan. Yang kedua, al-yakin al-munafi lil syak. Keyakinan meniadakan keraguan. Yang ketiga, al-ikhlas al-munafi lil syirki. Ikhlas menafikan syirik. Yang keempat, asyidku, berperilaku benar, al-munafi lil kadhibi, yaitu meniadakan dusta. Al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdhi, kecintaan akan menghilangkan kebencian. Yang keenam, al-qabul al-munafi lirrad, ya, menerima itu akan menolak, akan menafikan seorang untuk menolak. Dan yang terakhir al-inqiyad, ya. Jadi al-inqiyad. Jadi orang itu tidak tiba-tiba itu mau melaksanakan, pasti melalui proses yang panjang. Ya. Nah, kalau proses panjang ini terpenuhi, maka seorang itu kalau ngalor ngidul. Ya. Nah, karena baginya tidak ada lagi yang bisa menghalangi untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi syarat dan ketetapan. Nah, semuanya itu bisa apalagi akan melahirkan sikap apa? Ridho. Ridho kepada Allah, ridho kepada Rasul, dan ridho kepada Islam sebagai agama. Baik, saya kira itu Bapak Ibu kajian kita tentang syarat-syarat diterimanya syahadat, yaitu ada 7. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah tu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.